Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan peran manajemen humas pada lembaga pendidikan yang beranggotakan yaitu Olivia Citra Resti, Aprilaika Cahyani, Devanda Arga, dan Erwin Suryani. A. Peran manajemen humas di lembaga pendidikan. Hubungan masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan sebutan humas, memiliki peran yang penting dalam sebuah lembaga pendidikan atau sekolah. Manajemen hubungan masyarakat mempunyai peran yang penting untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan sutra lembaga pendidikan melalui berbagai macam media komunikasi. Pengelolaan humas sekolah berfokus pada kegiatan yang membantu sekolah dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah terkait kehumasan. Terdapat 4 peran humas lembaga pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama yaitu penghubung. Humas lembaga pendidikan berperan sebagai penghubung antara lembaga atau ketua yayasan, kepala sekolah atau madrasah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan masyarakat atau orang tua peserta didik. Yang kedua yaitu pengomunikasian. Secara individu, humas sekolah harus memiliki kemampuan dalam komunikasi baik lisan maupun tulisan, langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak ataupun elektronik. Yang ketiga yaitu pendukung. Humas lembaga pendidikan merupakan pendukung program lembaga atau yayasan. Artinya, keberadaannya dipandang penting manakala berperan sesuai perannya secara baik. Banyaknya program yang ditawarkan sekolah kadang tidak mendapat dukungan dari orang tua peserta didik. Hal ini dimungkinkan karena kurang optimalnya peran humas sebagai pendukung program sekolah, sehingga tidak tersampaikan pesannya kepada orang tua peserta didik. Yang keempat yaitu publikator. Humas lembaga pendidikan juga memiliki peran publikator, yakni orang yang diberi tugas untuk mempublikasikan hasil-hasil kegiatan lembaga kepada masyarakat. Publikasi tersebut bisa dilakukan melalui media cetak maupun online, seperti koran, buletin, majalah, jurnal, website sekolah, media sosial, dan sebagainya. Tujuan publikasi ini agar prestasi yang telah dicapai oleh peserta didik di lembaga pendidikan dapat diketahui oleh orang tua mereka, sehingga orang tua memiliki kepuasan dan kebanggaan karena telah menitipkan anak-anaknya di sekolah tersebut. Fungsi dan tujuan humas di lembaga pendidikan. Fungsi humas lembaga pendidikan yaitu menumbuh kembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik publik internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menyebarkan informasi keberhasilan program-program lembaga pendidikan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dan atau akademik maupun non-akademik kepada orang tua peserta didik melalui pesan WhatsApp Group dengan didukung data-data keberhasilannya yang ditampilkan dalam WhatsApp lembaga, sekolah, jurnal, ataupun media massa. Ini dilakukan agar menambah kepercayaan anak mereka di lembaga pendidikan tersebut, sehingga secara terprogram dapat meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Kemudian yaitu tujuan humas lembaga pendidikan, yaitu merubah citra umum di masyarakat sehubungan dengan aktivitas baru di suatu perusahaan. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang semula hanya menangani transportasi truk, tapi kemudian mulai menjual mesin pemanasan ruang guna menyesuaikan diri atas adanya kegiatan yang baru tersebut, maka perusahaan harus mengubah citranya supaya kegiatan dan produk-produk barunya itu mendapat sambutan positif dari halayaknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hubungan sekolah dengan masyarakat. Purwanto dalam Hasbullah mengemukakan bahwa hubungan sekolah
dengan masyarakat mencakup hubungan sekolah dengan sekolah lain, sekolah dengan pemerintah setempat, sekolah dengan instansi dan jawatan lain, sekolah dengan masyarakat pada umumnya. Menurut Purwanto sendiri, ada 3 jenis hubungan sekolah dengan masyarakat. Di antaranya adalah hubungan edukatif, kultural, dan institusional. Hubungan masyarakat edukatif maksudnya adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru dan juga wali murid itu sendiri. Hubungan kultural maksudnya usaha kerjasama antar sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan. Hubungan institusional maksudnya hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga resmi baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antar sekolah dengan sekolah lain, kepala pemerintah setempat, jawatan pertanian, jawatan penerangan, perikanan, dan peternakan dengan perusahaan-perusahaan negara atau swasta. Jenis-jenis hubungan ini nantinya akan memperoleh pencapaian tujuan, diantaranya memperkuat peran sekolah sebagai sarana penting untuk masa depan. Yang kedua, sebagai partner dalam mencari dukungan dalam membentuk apapun untuk kelanjutan lembaga pendidikan itu sendiri. Yang ketiga adalah sarana informasi pada khalayak luas, terutama mengenai program dan proses pembelajaran. Yang keempat, mampu menganalisa kebutuhan masyarakat luas, nantinya dituangkan dalam aktivitas dalam program lembaga pendidikan itu sendiri. Yang kelima, sebagai bentuk kerjasama yang kuat antara masyarakat dan juga lembaga pendidikan. Kita lanjutkan pada hakikat manajemen humas pada lembaga pendidikan. Perkembangan manajemen humas itu sebenarnya dimulai pada tahun 1906, yang di situ ada sebuah tragedi di mana sebuah industri batubara mengalami krisis, dan itu berakibat pada seluruh karyawan yang berada di bawah naungan industri tersebut. Lalu seorang tokoh yang bernama Lead Batterley itu adalah seorang tokoh yang pertama kali mengemukakan yang namanya manajemen humas atau hubungan masyarakat sendiri yang berasal dari Amerika Serikat, dan krisis tadi juga berlangsung di negara tersebut. Maka dari itu Lead Batterley berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan manajemen humas atau dengan hubungan masyarakat yang telah dipelajarinya, karena seorang tokoh ini berlatar belakang seorang jurnalistik, makanya teori manajemen humas ini atau hubungan masyarakat ini coba diterapkan pada problem yang muncul pada industri batubara di Amerika Serikat tersebut. Nah, akibatnya setelah ada beberapa yang namanya proses di situ pengkomunikasian yang baik antar pihak-pihak terkait, dan akhirnya di situ bisa terselesaikan dengan yang namanya manajemen humas atau hubungan masyarakat itu. Hakikat dari manajemen humas sendiri, manajemen humas bisa diartikan sebagai kegiatan di dalam suatu organisasi yang meliputi meneliti, merencanakan, menerapkan, dan juga mengevaluasi dalam suatu organisasi terkait. Nah, segala bentuk komunikasi yang diterapkan di organisasi tersebut itu selalu disesuaikan dengan skala organisasinya. Ketika organisasi tersebut kecil, maka manajemen humas yang diberlakukan juga hanya sampai skup kecil. Ketika manajemen humasnya itu dalam organisasi yang cukup besar, itu manajemen humas yang diberlakukan di suatu organisasi tersebut itu juga skalanya lebih besar, bahkan sampai internasional dan juga sampai menyeluruh ya, universal gitu. Terus bisa dilihat bahwasanya di bawah itu juga ada pendapat hakikat manajemen humas dari para ahli. Terus yang selanjutnya, humas dengan pendidikan atau humas di lembaga pendidikan tersendiri itu memiliki hakikat sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian segala informasi komunikasi baik dalam internal maupun eksternal organisasi pendidikan dalam rangka tertentu dan tujuan tertentu. Jadi penyampaian informasi atau segala bentuk transparansi di dalam lembaga pendidikan ini kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait itu perlu, karena
hubungan masyarakat atau manajemen humas sendiri itu berfungsi di lembaga pendidikan sebagai sarana penghubung antara pihak satu dan pihak lainnya, seperti itu. Lanjut di poin kedua, yaitu manajemen humas pendidikan di lembaga pendidikan ya adalah pengelolaan humas yang memiliki posisi sangat penting dalam kaitannya dengan citra kualitas di lembaga pendidikan masyarakat. Nah, di poin 2 ini berusaha menjelaskan bahwasanya manajemen humas di sini adalah sebagai bentuk fungsi untuk mempertahankan citra atau kualitas dari suatu lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan itu berada di tengah-tengah masyarakat, maka citra yang dibangun dari lembaga pendidikan tersebut juga harus baik. Hubungan mereka dengan masyarakat sekitar juga harus baik. Maka dari itu sangat berpengaruh pada kualitas dan juga citra pandangan orang awam terhadap lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat itu tadi, seperti itu ya. Lanjut di poin ketiga, manajemen humas pendidikan merupakan bagian dari manajemen komunikasi organisasi pendidikan kepada publik sebagai cara untuk mengidentifikasi, membangun, dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan berbagai publik. Nah, manajemen humas di poin 3 ini berusaha menjelaskan bahwasanya komunikasi dengan publik atau pihak-pihak terkait dalam suatu lembaga pendidikan itu memang melalui yang namanya hakikat manajemen humas itu sendiri. Ketika suatu komunikasi yang dibangun itu tidak baik, maka imbasnya ke lembaga pendidikan itu juga akan tidak baik. Terus ketika humas atau hubungan masyarakat atau public relation ini dibangun dengan baik, maka seluruh pihak-pihak terkait ini juga akan terjalin dengan baik, saling menguntungkan, saling membantu dan lain sebagainya. Nah, cukup itu untuk hakikat dari manajemen